Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ayahnya Hafla. Kali ini saya akan membagikan video tentang salah satu perawatan pohon salak, di mana sebagai petani salak mempunyai tujuan yang sama, yaitu panen raya dan harga yang tinggi. Namun lepas dari itu, sudah barang tentu ada yang dinamakan tantangan dan kerja keras. Sebagai petani salak, harus teliti memperhatikan perkembangan dan mencari solusi jika ada permasalahan atau kendala yang mempengaruhi pendapatan atau hasil panen. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang sebab, akibat, dan solusi jika bunga salak banyak yang layu. Baik, yang pertama, sebab bunga salak bisa layu, yaitu terlalu muda dalam pemelepahan. Terus yang kedua, tidak melakukan penyerbukan. Yang ketiga, melakukan penyerbukan dengan cara tabur dan dibiarkan kehujanan. Yang selanjutnya, melakukan penyerbukan namun tidak ada tindakan yang lain. Dari beberapa sebab terjadinya banyak bunga salak yang layu, sebagai petani salak harus mencari solusi agar mengurangi resiko banyaknya bunga salak yang layu. Karena semakin banyak bunga yang layu, artinya semakin berkurang pendapatan atau hasil panen nanti. Oleh karena itu, dari permasalahan-permasalahan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masih terlalu muda pelepas salak dibuang. Hal tersebut mengakibatkan resiko layunya bunga salak. Oleh sebab itu, jangan membuang pelepah salak jika bunga salak masih hijau atau masih kecil. Untuk solusinya, buanglah pelepah salak. Pilih pelepah salak jika bunga sudah coklat atau sudah waktunya untuk dibuang. Contohnya seperti ini. Jika mau merawat pohon salak dengan memelepah batangnya, pilihlah pelepah yang sudah waktunya untuk dibuang. Hal tersebut akan mengurangi risiko bunga layu atau panen yang berkurang. Terus selanjutnya, melakukan penyerbukan. Jika tidak melakukan penyerbukan, maka resikonya akan layu. Dalam arti bunga akan membusuk dan tidak menjadi salak. Sebagai contoh seperti ini. Ini tidak dilakukannya penyerbukan, hasilnya akan menjadi layu atau busuk dan tidak berguna. Namun, andaikan nanti akan ada yang tidak layu, hasil salak pun tidak banyak. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4, hanya 4 biji. Terus untuk permasalahan selanjutnya, yaitu melakukan penyerbukan dengan cara ditabur atau serbuk jantan ditaburkan di bunga yang betina pada saat musim hujan. Karena jika sudah seperti ini, terkena air hujan, maka bunga yang telah ditaburkan akan hanyut dan hilang. Itu artinya percuma menyerbuk. Permasalahan selanjutnya yaitu melakukan penyerbukan tapi tidak ada tindakan. Dari semua permasalahan terjadinya banyak bunga yang layu, paling banyak ketika saat musim hujan. Maka dari itu, jika kita setelah melakukan penyerbukan, bunga salak tersebut harus ditutup sampai benar-benar rapat dan pastikan tidak ada air yang mampu menghanyutkan bunga-bunga jantan yang telah kita serbukan ke bunga betina tadi. Contohnya seperti ini. Setelah semua usaha kita lakukan, ini hasil upaya-upaya kita agar tidak terlalu banyak resiko bunga yang layu. Dan di sana itu ada satu yang belum dibuka. Mari kita lihat seperti apa hasil yang kita upayakan, ya.
ini hasilnya. Dan ini ada satu lagi, setelah ditutup beberapa bulan, ya ini hasil upaya kita sempurna dan hampir tidak ada satupun yang busuk. Baik, ketika kita selalu menjaga kesehatan dan keamanan buah salak, mulai dari bunganya sampai waktu panen, tentu hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Artinya, jika kita menginginkan hasil panen yang melimpah dan nilai jual yang tinggi, sebagai petani salak kita harus mengetahui penyebab permasalahan dan cara menangani permasalahan agar panen salak bisa maksimal dan nilai jualnya pun bisa sesuai keinginan. Dan jika semua usaha atau upaya telah kita lakukan, berbagai macam telah kita lakukan, namun hasil masih kurang atau masih banyak yang layu dan akhirnya busuk, langkah terakhir yaitu membuang atau menyingkirkan bunga yang sudah layu. Jangan membiarkan bunga yang sudah layu menjadi sarang serangga atau hewan. Baik, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, semua keinginan harus melewati usaha-usaha agar menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.